Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita ya. Kemarin kita sudah sampai ke pembentukan ikatan ya. Ada ikatan kovalen sigma, ada pembentukan ikatan kovalen pi gitu ya. Itu adalah dasar untuk bisa memahami mengenai struktur dari senyawa organik. Baik, kita lanjut ke gugus fungsi yang pertama yang kita pelajari, yaitu mengenai alkana. Ya, ini kita mengulang sekilas materi yang biasanya sudah diberikan di SMA atau SMK ya, mengenai aturan penamaan ya. Jadi ketika SMA atau SMK pasti kalian sudah diajari ya bagaimana menamakan alkana ya. Nah, ini jangan sampai lupa ya, kita coba ingat lagi. Pertama yang harus dilakukan adalah mengingat ulang mengenai nama-nama alkana. Mulai dari C1 ya minimal sampai C10 gitu ya. Metana, etana, propana, butana gitu ya. Kemudian dan seterusnya gitu ya, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana gitu ya, minimal itu saja. Nah, kemudian juga kita harus mengingat mengenai cabang ya, rantai cabang atau kita biasa sebut alkil begitu ya. Alkil itu ada metil, etil, propil, butil, amil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil ya, dekil ya. Oke, itu ya, itu minimal itu harus diingat lagi, dibaca lagi bukunya. Oke. Kemudian setelah hafal mengenai itu, bagaimana cara menamai sebuah struktur alkana? Yang pertama, memilih dan menentukan rantai induk. Nah, rantai induk itu adalah rantai terpanjang yang mempunyai banyak cabang. Yang cabangnya paling banyak dan rantai karbonnya paling panjang. Itu adalah rantai induk. Kemudian yang kedua, memberi nomor dimulai dari salah satu ujung. Nah, biasanya pilih ujung yang cabangnya paling dekat. Nah, sehingga mendapatkan nomor cabang itu terkecil. Gitu ya. Kemudian menuliskan nomor dan nama cabang. Jika cabang sejenis, maka kalau ada 2 berarti diawali dengan kata di. Kalau ada 3 berarti tri. Kalau ada 4 tetra dan seterusnya gitu ya. Jika cabang lebih dari satu jenis, maka diurutkan berdasarkan abjad. Ya, walaupun metil itu C-nya lebih sedikit daripada etil, tetapi etil itu abjadnya lebih awal dari E gitu ya. Maka E terlebih dahulu. Tuh, bukan metil dulu tapi etil dulu. Itu ya. Kemudian penamaannya, ingat nomor cabang strip, nama cabang strip, nama alkana rantai utama. Itu ya. Ada tanda strip dan ada tanda koma apabila cabang itu adalah cabang dengan alkil yang sama. Tuh penamaannya ya. Kita langsung saja ke contoh. Nah, contoh molekul di atas ini. Kenapa kita tidak memberi nomor 1 di sini? Karena tadi ya, harus dipilih dari ujung dengan cabang terdekat. Kemudian kenapa rantai utamanya kita pilih yang lurus, tidak yang belok gitu ya. Karena yang pertama tentu saja ini
atom karbonnya lebih banyak. Tuh ya, kalau ke bawah kan 4, 5, 6. Sedangkan kalau lurus itu 7. Gitu ya. Itu. Oke, nomor satunya ada di sini. Kenapa? Karena cabangnya paling dekat ada di nomor 2 gitu ya. Sehingga 2 itu jadi cabangnya angkanya lebih kecil. Gitu ya. Maka penamaannya adalah kita lihat dulu ini substituennya ini metil ya. Sedangkan ini etil. Maka tadi ya huruf abjad. Even metil itu C-nya lebih sedikit, tapi etil itu hurufnya lebih awal. Maka 1, 2, 3, 4 strip etil, strip 2, koma ya, 3 strip etil. Nah, baru ujungnya rantai utamanya 7 itu adalah heptan. Heptan. 4 etil 2,3. Oh sorry, di etil ya karena ada 2 ya. Heptana. Di etil heptana. Gitu ya. Jelas ya. Oke. Satu lagi lah, satu lagi. Yang ini biar agak rumit. Oke, yang pertama tentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang paling panjang dengan apa? Dengan cabang yang paling banyak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, ini kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan 9, ini 7. Beda ya. Oke, kemudian pilih ujung dengan nomor 1. Nah, ini salah ya. 1, 2, 3, 4. Harusnya ya dari sini ya. 1, 2, 3 ya. Nah, jadi cabangnya di nomor 3. 4, 5, 6. Ini nomornya nomor 6. Kemudian tentukan substituennya. Ini etil. Ini propil. Ya. Ada 3, ini ada 2. Oke. Nah, namanya adalah etil dulu ya. 3 strip etil. Strip 6 propil. 9 itu nah. Itu ya. Udah ya. Udah. Oke, lanjut. Kemudian nama dan rumus struktur alkana rantai lurus ya. Metana, etana, propana seperti yang tadi pernah dibahas. Kemudian di sini kalau kita lihat sifat fisikanya di sini adalah titik didih ya. Titik didihnya metana sampai ke dekana gitu ya. Sampai ke dekana itu semakin banyak atom karbonnya ya. Ini yang perlu dipahami, sifat dari alkana adalah semakin banyak dari atom karbonnya maka biasanya titik didihnya itu lebih tinggi. Tuh. Kan selalu naik. Ini naik sesuai dengan banyaknya karbon ya, banyaknya karbon. Tuh, lanjut. Kemudian substituen ini juga saya kira sudah pernah dipelajari waktu SMK, SMA atau SMK. Oke, ini latihan soal nanti dikerjakan. Ini adalah bagian dari kuis. Nanti saya tinggal tuliskan di Edling gitu ya. Kemudian ini juga latihan soal, berikan nama-nama senyawa di bawah ini, gitu ya, dikerjakan. Kemudian sifat fisika, nah ini.
Oke, sifat fisika ya. Yang pertama, alkana rantai lurus. Nah, dari C1 ya, metana sampai C4 butana pada suhu kamar itu berwujud gas ya. Ini pada tekanan sama dengan 1 atmosfer atau tekanan kamar ya, suhu kamar, tekanan ruang ya, suhu. Kemudian untuk C5 sampai C17 pada suhu kamar tekanan yang sama berwujud cair, kemudian C18 dan seterusnya pada suhu kamar berwujud padat. Ini untuk rantai lurus. Kemudian sifat fisika yang kedua tadi ya, titik didih bergantung pada banyaknya energi yang diperlukan untuk molekul untuk berubah dari fase cair menjadi gas. Nah, maka semakin panjang atom karbon, maka titik didihnya semakin tinggi. Tadi ya sudah dibahas ya. Molekul yang bercabang, titik didihnya lebih rendah. Jadi, pokoknya semakin panjang rantai utama ya. Rantai utama semakin panjang, biasanya titik didihnya itu semakin tinggi. Kemudian apabila ada cabang, nah itu misal ya, butana dengan 2 metil propana gitu ya. Butana dengan 2 metil propana itu sama-sama C-nya ada 4. Tetapi tentu saja butana titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan 2 metil propana. Karena 2 metil propana itu memiliki cabang di C nomor 2 gitu ya. Nah, itu molekul yang bercabang biasanya titik didihnya lebih rendah. Kemudian alkana itu tidak larut dalam air ya. Karena itu kan senyawa organik ya. Sifatnya non polar. Non polar maka dia tidak larut dalam air. Kemudian isomer rantai ya seperti tadi ya. Butana dan isopropana ini. Isobutana atau 2 metil propana. 2 metil propana atau isobutana ya. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, titik didihnya berbeda. Ini lebih tinggi daripada minus 10,2 derajat Celcius. Kemudian pentana ya, pentana 2 metil butana, 2,2 dimetil butana juga isomer ya, sama ya. Pasti pentana itu titik didihnya paling tinggi dibandingkan 2 metil butana dan 2,2 dimetil butana. Ya, jumlah isomer pada alkana C4 dan seterusnya pasti berisomer. Semakin banyak jumlah atom C-nya maka isomer semakin banyak. Kemudian butana itu memiliki 2 isomer, pentana ada 3 isomer, heksana ada 5 isomer, heptana ada 9 isomer, nonana ada 35 isomer. Nah, itu ya. Kira. Nih, ini kita masuk ke pokoknya ya. Nah, pembuatan alkana ya. Sebelum pembuatan alkana ya, pada dasarnya alkana itu pertama ya, paling utama atau diproduksi oleh alam tentu saja ya. Produksi oleh alam. Dari mana? Ya minyak bumi ya. Kemudian gas bumi. Itu semuanya adalah alkana. Ya, ini alkana mayoritas ya, sebagian besar di dunia itu diproduksi oleh alam. Ya. Dari mana ya? Dari fosil ya. Fosil katanya ya ini dari dinosaurus, dari bangkai dinosaurus gitu ya. Sudah terkubur jutaan tahun yang lalu gitu ya. Nah, itu minyak bumi, gas bumi itu adalah alkana.
Kemudian alkana sampai saat ini tentu saja dimanfaatkan secara maksimal ya oleh manusia. Kehidupan kita ya tidak jauh dari alkana, mulai dari kegiatan memasak, alat transportasi gitu ya. Kemudian sumber energi di Indonesia, apalagi sumber energi kita masih menggunakan bahan bakar minyak ataupun batu bara ya, itu ya alkana itu ya isinya ya. Maka kita harus banyak bersyukur ya, banyak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Alkana ya. Oke, contoh alkana yang kita gunakan. Misal LPG ya. LPG itu alkananya adalah campuran antara propana dengan butana. Ya, propana dan butana pada tekanan suhu ruang tentu saja bentuknya gas. Tetapi apabila diberikan tekanan tertentu gitu ya, disimpan dalam tekanan tertentu, kalau gas kan cukup berbahaya gitu ya. Maka kalau disimpan biasanya diberi tekanan supaya bentuknya menjadi cair. Itu LPG. Kemudian bahan bakar minyak ya, BBM. BBM juga itu adalah campuran banyak ya kalau BBM ya, banyak senyawa ya, banyak senyawa alkana ya. Mulai dari oktana, heptana gitu ya, heptana, kemudian sampai benzena ya, atau benzena itu adalah alkana aromatis ya, alkana aromatis. Itu senyawa aromatis, maaf ya, senyawa aromatis benzena, hidrokarbon aromatis, maksud saya hidrokarbon aromatis, heptana, oktana gitu ya. Nah, ini adalah campuran BBM. Nah, tetapi yang menarik adalah kalau kita baca lagi ya, ada yang kita sebut biasanya BBM yang bagus itu memiliki nilai oktan katanya, nilai oktan yang tinggi ya. Seperti kita ketahui ada Pertamax ya, bisa maaf ya saya menyebutkan merek ya. Pertamax karena kan cuma satu-satunya kalau di Indonesia, Pertamina itu nggak ada saingannya ya. BUMN 95 Pertamax, kemudian Pertamax Plus gitu ya. Kemudian kalau Pertamax 92. Kemudian kalau Pertalite 88 gitu ya nilai oktannya. Apa sih nilai oktan itu? Nilai oktan itu adalah tekanan yang diperlukan pada proses pembakaran pada sebuah mesin gitu ya. Semakin tinggi maka dia semakin baik gitu ya proses pembakarannya. Nah, itu. Kemudian nilai oktan itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa? Nah, nilai oktan ini dipengaruhi oleh senyawa ya, senyawa kimia alkana yaitu kalau saya tidak salah ya CH3 C ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini CH3, ini CH3, CH3, CH3. Seperti ini. Apa ini namanya? 2, 3, 4 trimetil pentana. Nah, ini kan C-nya ada 8.
C-nya ada 8. Nah, makanya disebutnya oktan gitu ya. Sebenarnya kalau C-nya lantai lurus ya nilai oktannya ya rendah gitu ya. Nilai oktannya ya 0 gitu ya. Karena dia titik didih titik didihnya tinggi ya. Nah, tetapi kalau dia bercabang seperti ini, maka tadi ya sesuai dengan sifat fisikanya, maka dia bisa memiliki titik didih yang lebih rendah, sehingga akan menghasilkan energi yang lebih tinggi dengan tekanan yang lebih rendah gitu ya, sehingga nilai oktannya tinggi gitu ya. Nah, gitu nilai oktan gitu ya. Itu ya sekilas. Jadi pada dasarnya alkana itu didapatkan ya dari alam, sekali lagi yaitu dari minyak bumi dan gas bumi. Gas bumi dan minyak bumi. Kemudian distilasi ya, dipisahkan sehingga didapatkan ada LPG, ada bahan bakar minyak, kemudian ada gasolin, ada banyak ya bahan bakar untuk pesawat dan lain sebagainya. Oke. Kemudian selain didapatkan dari alam, tentu saja manusia juga banyak memproduksi alkana ya, yaitu melalui beberapa reaksi kimia. Yang pertama ada reaksi hidrogenasi alkena ya, senyawa yang tidak jenuh. Alkena dihidrogenasi menggunakan PT, PD, atau nikel, itu menghasilkan alkana gitu ya, penghilangan ikatan rangkap hidrogenasi itu. Jadi menghilangkan ikatan rangkap, menghasilkan ikatan dengan hidrogen gitu ya. Ini. Kemudian ada dari hasil dekarboksilasi asam ya, dekarboksilasi asam. Dekarboksilasi asam itu biasanya menggunakan basa ya. Jadi menghilangkan dekarboksilasi itu berarti menghilangkan gugus asam karboksilat. Dekarboksilasi. D itu mengurangi ya, karboksilasi, karboksil, gugus karboksil. Nah, itu menghilangkannya tentu saja dengan menggunakan pasangannya dari asam yaitu basa. Ya, bisa menggunakan basa yang kuat. Kemudian nanti menghasilkan, kalau ini kan asam asetat ya, di dekarboksilasi nanti menghasilkan, karena C-nya di sini ya, C-nya di sini, C yang bukan merupakan C karboksilat ya. Ini ada 1, maka di sini pun menghasilkan C1 yaitu metan. Tapi apabila di sini CH3, CH2, COOH begitu ya. Nah, maka di sini ada 2 C selain C karboksilat, maka nanti akan menghasilkan CH3, CH3 yaitu tanah gitu ya. Saya kira itu ya, mudah karboksilasi. Kemudian bisa juga dihasilkan dari reduksi alkil halida ya. Reduksinya bisa menggunakan reagen Grignard. Reagen Grignard ini ya cukup sulit didapatkan ya di Indonesia. Reaksinya ya, alkil halida yang dimiliki, kemudian direaksikan dengan reagen Grignard, biasanya RMGX gitu ya, maka Mg-nya yang akan bereaksi dengan halogen MgBr, kemudian MgBr-nya lepas dengan penambahan H2O, maka dia akan mengambil ya hidrogen
dari H2O menghasilkan sebuah alkana. Nah, kemudian ini tergantung pada apa reaksi pembuatan alkana di sini, ya tergantung alkil halida yang digunakan. C karbonnya ada berapa? Jadi kalau di sini contoh karbonnya itu ada 4. Maka yang terbentuk ya C4. Kemudian apabila karbonnya itu ada cabangnya, ya nanti yang terbentuk juga ada cabangnya. Seperti itu ya. Reduksi menggunakan logam atau asam. Nah, ini juga bisa dilakukan ya. Pada dasarnya sama ya, menghilangkan halogen ya. Ini menggunakan zinc dan asam kuat. Biasanya asamnya gunakan HCl atau asam sulfat ya. Maka nanti si logam ya, logam itu kan bermuatan positif, sedangkan halogen itu golongan 7A itu ya, elektronegativitasnya cukup kuat. Maka dia bisa bereaksi menghasilkan logam halogen. Nah, maka nanti terbentuk sebuah alkana. Nah, kemudian ada reaksi Wurtz. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan alkana yang simetris. Kemudian reaksi alkana ya. Yang pertama ada reaksi halogenasi ya. Itu berarti pembuatan alkil halida. Ya, ini kebalikannya tadi ya. Pembuatan alkil halida. Ini ya. Kemudian mekanisme saya kira nggak perlu. Ini juga tidak perlu. Nah, ini ya. Yang kedua adalah reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran. Nah, ini biasanya yang kita banyak gunakan ya. Alkana kita gunakan untuk memasak, untuk berkendara gitu ya. Maka reaksi yang terjadi itu ya adalah reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran. Tetapi ya di dunia ini tidak ada yang ideal, tidak ada yang sempurna. Maka hasil pembakaran selalu menghasilkan efek ya, yang tidak diinginkan. Nah, yang tidak diinginkan itu biasanya diakibatkan dari reaksi yang tidak sempurna. Ya, maka apabila alkana bereaksi sempurna gitu ya, alkana bereaksi sempurna, maka yang dihasilkan tentu saja hanya CO2 dan H2O gitu ya, CO2 H2O. It's okay, no problem, CO2 dan H2O. Tetapi tadi ya balik lagi tidak ada yang sempurna. Nah, biasanya perbandingan oksigen dengan alkananya tidak sesuai, kemudian efisiensi sebuah mesin yang belum baik, gitu ya, maka reaksi tersebut menjadi tidak sempurna. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya biasanya yang terjadi adalah ada di sini. Ada karbon yang terbentuk, kemudian ada karbon monoksida. Nah, karbon monoksida dan karbon yang terbentuk ini berbahaya ya, berbahaya tentu saja. Dan ini menyebabkan bisa efek keracunan gitu ya. Keracunan, kemudian juga yang pasti dia lebih reaktif gitu ya dibandingkan dengan CO2. Kalau CO2 dampaknya mungkin kalau terlalu banyak CO2 di udara dampaknya memang pemanasan global dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kalau banyaknya karbon monoksida di udara, wah ini bahaya ya, bisa keracunan kita, bisa dalam jumlah sedikit masuk ke dalam tubuh bisa menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan di dalam tubuh sehingga bisa memicu kanker dan lain sebagainya.
Ini berbahaya gitu ya. Itu kemudian yang ketiga, reaksi yang ketiga pada ini bisa reaksi nitrasi ya. Reaksi nitrasi biasanya reaksi-reaksi yang seperti ini digunakan untuk membuat senyawa-senyawa kimia yang memberikan khasiat ya, karena ya ada beberapa obat yang memiliki gugus nitro itu memiliki efek yang cukup baik, atau mungkin turunannya bisa gugusnya nanti jadi amina gitu ya, nitronya kemudian direduksi menjadi amina gitu, maka dia memiliki aktivitas obat yang lebih baik ya. Atau reaksi berikutnya dijadikan amida gitu ya, seperti uh, uh, beberapa senyawa yang digunakan sebagai senyawa tabir surya gitu ya. Dia memberikan serapan yang lebih baik dibandingkan dengan apabila gugusnya sinamat gitu ya, sulfonasi gitu. Reaksi menggunakan asam sulfat ini cukup banyak digunakan apabila dalam tahapan sintesis pembuatan obat untuk membuat atom karbonnya menjadi lebih reaktif. Ingin menambahkan atom karbon ke senyawa tertentu gitu ya, maka bisa melalui reaksi sulfonasi. Kemudian pirolisis. Nah, ini juga yang sekarang sering atau ya banyak dilakukan gitu ya. Pirolisis untuk membuat bahan bakar gitu ya. Misal ini dari plastik gitu ya. Dipanaskan suhu tertentu 500 sampai 700 derajat Celcius ya. Sebenarnya ya tergantung jumlah karbon pada polimer plastiknya itu ya. Nah, dipanaskan sehingga terpecah molekulnya gitu ya. Nah, kalau pecahannya ada menghasilkan C4 gitu ya, C4H10 C4H8 gitu ya, yang tidak jenuh gitu. Kemudian menghasilkan CH4 gitu ya, menghasilkan C2 C2H4 gitu ya, atau menghasilkan C2H6. Ini kan jadi alkana gitu ya. C4 juga alkana. Nah, ini kan banyak digunakan sebagai bahan bakar ya. Misal biasanya ada ya video-video di YouTube mengatakan bahwa pirolisis dari plastik gitu ya, pirolisis plastik nanti menghasilkan bahan bakar minyak BBM, bisa digunakan untuk menyalakan kendaraan bermotor. Betul ya, itu bisa, tetapi tentu saja balik lagi ke tadi ya, seberapa efisien reaksi pirolisisnya menghasilkan senyawa yang digunakan untuk bahan bakar minyak itu. Takutnya kalau tidak terstandarisasi, tidak diketahui begitu ya senyawanya apa, kemudian karena tidak terstandar kemudian digunakan untuk memasak ataupun untuk menyalakan kendaraan bermotor. Nah, ada reaksi samping yang tidak diinginkan tadi ya, bisa mesin yang menjadi terlalu panas atau bahkan malah pembakaran yang tidak sempurna dan menghasilkan kerak-kerak yang tidak diinginkan di mesin pembakaran gitu ya, dan lain sebagainya. Itu cukup berbahaya karena balik lagi kecuali terjadi proses pemisahan yang baik
sehingga bisa diketahui atau dianalisis gitu ya, diketahui komponen senyawanya apa saja. Itu bagus. Tapi balik lagi tadi, ini kan banyak kan di kita tidak dilakukan, hanya memanaskan plastik, kemudian melalui proses distilasi didinginkan jadi cairan minyak gitu ya, kemudian langsung digunakan. Bahaya yang ada ya tidak jadi dikesampingkan gitu ya. Nah itu hati-hati. Tetapi kalau dalam penggunaan yaitu merupakan hal yang cukup baik. Berarti kan orang-orang kita juga melek teknologi ya, melek ilmu bahwa sebenarnya plastik itu ya bisa digunakan kembali ya, tidak dibuang sembarangan jadi sampah plastik yang mengumpul di laut kemudian dimakan oleh hewan-hewan laut dan lain sebagainya gitu ya. Ada ya itu ya video ataupun gambar-gambarnya pembuangan sampah plastik, limbah plastik di lautan gitu ya. Itu ya tidak baik gitu ya. Lebih baik dilakukan seperti ini, tetapi tentu saja penggunaannya harus cerdas gitu ya. Nah, oke lah, itu saja saya kira karena sudah cukup panjang materi mengenai Alkana. Silakan nanti dipahami, dipelajari lebih lanjut gitu ya. Kita nanti ketemu di materi berikutnya yaitu mengenai alkena dan alkuna. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.